Episode 2627. Kasih sayang. Oh, gadis ini juga pekerja keras. Pada saat ini, mengetahui kebenaran tentang seluk-beluk masalah ini, Xiao Yan mau tidak mau merasa bersalah pada para penjaga. Para penjaga di bawah klan Xiao sangat teliti dan teliti, tetapi mereka sepenuhnya dimusnahkan oleh orang-orang dari klan Xiao, dan tidak ada yang bisa menanggung siksaan dari mimpi buruk seperti itu. Meskipun kemudian, dengan bantuan Xiao Yan, saya mengetahui banyak keraguan, bahwa Xiao Yuntian yang melenyapkan garis keturunan penjaga bukanlah Xiao Yuntian yang asli, namun adegan kiamat yang begitu jelas di awal masih menusuk seperti kerucut jarum. Itu menyakiti hati sanubari mereka, tak terlupakan. Beberapa gambaran sisa kebencian terhadap genosida, sejak nenek moyang Susu meninggalkannya, telah menemani Su Sueying dan banyak wali yang kuat dalam hidup mereka. Membentuk mimpi buruk yang berkepanjangan, kebencian dan kebencian, cukup untuk memutarbalikkan hati mereka. Orang yang menyedihkan, saat suara Xiao Yan terdengar, suara yang tajam dan lucu tiba-tiba muncul di garis lintang kristal, dan sepertinya ada aura yang familiar bagi Xiao Yan. Su Sueying. Xiao Yan terkejut, menatap kehampaan aneh yang terpelintir oleh garis lintang kristal, dan buru-buru memanggil. Setelah beberapa saat, garis lintang kristal terdistorsi, dan tubuh halus Su Sueying diam-diam keluar darinya. Gaun hitam panjang, yang menggambarkan lekuk tubuhnya yang anggun, sangat jahat, dan energi magis yang tak terhitung jumlahnya tetap ada di sekujur tubuhnya, seperti penyihir di dunia iblis, tidak semurni dan sebersih sebelumnya. Pada saat ini, Su Sueying tidak memiliki rasa permusuhan terhadap Xiao Yan di wajahnya yang cantik, malah dia merasa lega. Segala sesuatu di masa lalu adalah kesalahannya pada Xiao Yan. Kamu tidak apa-apa, mata keduanya berkumpul, lalu mereka bertanya serempak, dan suasananya sedikit aneh. Saya baik-baik saja. Melihat situasi Xiao Yan dan pertarungan di depannya, Su Sueying memaksakan senyum, dan kemudian sepertinya memikirkan sesuatu, matanya yang indah menatap Xiao Yan. Kekuatanmu, benar-benar menembus ke puncak tatanan reinkarnasi ke-6. Energi iblis yang sangat besar di tubuhmu terlalu aneh, menyebabkan kekuatanmu saat ini menjadi ilusi dan ilusi. Jika kamu terus seperti ini, kekuatanmu tidak akan bisa meningkat di masa depan, dan bahkan hidupmu akan dalam bahaya. Semprotkan kekuatan itu. Setelah beberapa saat, alis Xiao Yan langsung menjadi jelek saat dia melihat tanda kutukan besar dan kecil di kulit seputih salju Su Sueying. Persepsi yang sangat besar langsung merasakan kondisi fisik Su Sueying saat ini. Meski sangat rumit dan sulit, kekuatan Xiao Yan bukannya tanpa harapan. Pada saat itu, saya khawatir bahkan Xiao Yan pun tidak berdaya. Xiao Yan, apa yang terjadi di masa lalu memang salahku, maafkan aku. Su Sueying meletakkan tangannya di belakang punggungnya, Yin Ya menggigit sudut mulutnya dengan ringan, lalu berbalik dengan anggun di tempat, menggelengkan kepalanya sedikit, seolah dia punya rencananya sendiri. Petik 2. Xiao Yan tertegun sejenak, dan jelas mengetahui sesuatu. Dengan bantuan misteri di sini, Su Sueying juga memahami masa lalunya. Suasana di antara keduanya benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan kesalahpahaman serta simpul akhirnya terselesaikan sepenuhnya. Bagaimanapun, kamu juga salah satu penjaga klan Xiao kami, dan aku secara alami akan mengurus urusanmu. Mata Xiao Yan tajam, dan api suci di sekujur tubuhnya mulai berkumpul. Jika Su Sueying tidak membubarkan kekuatan ini, saya khawatir dia hanya bisa melakukannya sendiri. Lagi pula, setelah energi iblisnya dibiarkan mengikis asal-usul Su Sueying, perubahan selanjutnya akan berada di luar kendali Xiao Yan. Dia merasa sedikit bersalah, dan ingin melakukan sesuatu untuk para tetua klan Xiao demi garis keturunan penjaga. Faktanya, Xiao Yan tentu saja tidak akan membiarkannya terus seperti ini. Bagaimanapun, Su Sueying tertinggal dari silsilah penjaga, salah satu dari sedikit pemimpin tingkat tinggi, 1. Sebelum mengambilnya, aku punya permintaan kecil. Teruskan, bolehkah, izinkan aku memelukmu. Sebentar, pada saat ini, Su Sueying bergerak dengan langkah teratai dan berjalan menuju Xiao Yan dengan lembut, dengan sentuhan keras kepala di matanya yang indah. Saya akan memberikan jawaban yang memuaskan tentang keluarga penjaga. Xiao Yan mengangguk, lalu kedua tubuh itu perlahan mendekat. Tubuh-tubuh itu tumpang tindih, Xiao Yan melingkarkan satu tangan di kepala yang terakhir dan yang lainnya di pinggang Xiao Man. Tidak ada tanda-tanda melewati batas, Su Sueying malah membenamkan kepalanya erat-erat di lengan Xiao Yan, lengannya hanya memeluk dada Xiao Yan. Aura hangat, tenang, dan sakral mengalir dari tubuh Xiao Yan, membuat aura Su Sueying benar-benar sunyi. Jika kamu tidak keberatan, jadilah adikku. Keluarga Xiao akan selalu menjadi tempat berlindungmu, dan kamu akan selalu diterima kembali. Xiao Yan tidak mendorong Su Sueying menjauh, dan membiarkan tubuh halus dan lembut ini menangis gemetar di pelukannya, dengan suara lembut seperti ayah yang penuh kasih. Suara isak tangisnya sama menyedihkannya dengan seorang gadis kecil yang kehilangan mainan kesayangannya. Sepatah kata sudah diputuskan. Mulai sekarang, kamu akan menjadi saudaraku Xiao Yan. Setelah beberapa saat, mendengarkan sosok Xiao Yan, pria di pelukannya tiba-tiba menarik keluar, mengangkat wajah menyentuh penuh air mata, dan mencoba mengeluarkan senyuman, memecahkan air mata N. Tentu saja. Petik 2. Melihat tindakan Su Sueying seperti ini, rasa bersalah Xiao Yan semakin melemah, dan dia memeluk Su Sueying sedikit. Ini harus menjadi cara terbaik untuk menangani hubungan keduanya. Saudara Xiao Yan, terima kasih. Tetapi saya tetap ingin menggunakan kekuatan saya untuk melindungi orang-orang yang saya sayangi. Saya sudah sakit parah karena energi iblis, dan saya tidak bisa kembali ke silsilah penjaga. Dalam hidup ini, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Jika saya mati, tolong beritahu Feng Lao dan katakan bahwa saya pergi ke tanah tak bertuan untuk berlatih. Saya tidak ingin dia khawatir. Bencana di dunia iblis yang disebabkan oleh kita akan sepenuhnya diakhiri oleh kita.
Su Sueying tersenyum. Ketika senyuman itu muncul, energi iblis di sekujur tubuhnya tiba-tiba tak terkendali, dan menyapu seperti bendungan yang meledak, memenuhi seluruh garis lintang kristal. Energi iblis yang begitu kuat justru menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan langsung terguncang. Dipadatkan, kekuatan mengerikan menekan Xiao Yan. Di antara fluktuasi tersebut, sebenarnya ada dua penguasa istana dari Istana Dewa Iblis, dan bahkan beberapa kekuatan tersembunyi dari Dewa Iblis generasi pertama. Tetapi ketika Xiao Yan ingin melakukan sesuatu, sebuah tiang berwarna-warni muncul di dadanya, melepaskan aliran kekuatan lembut, melembabkan seluruh tubuhnya. Untuk sesaat, semua kekuatan di tubuhnya membeku dalam sekejap, seolah dia terikat di sini, tidak bisa bergerak. Meskipun tiang ini mulai meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang di bawah perjuangan Xiao Yan, itu sudah terlambat. Nafas Su Sueying benar-benar iblis, dan kedua api suci itu berkonfrontasi sengit dengan banyak energi iblis di tubuhnya. Orang ini bahkan untuk sementara waktu menekan Xiao Yan di sini. Dia meninggalkan kristal latitude sendirian dan menuju ke gunung mayat iblis. Dia jelas ingin menggunakan kekuatan satu orang untuk menghunus pedang ajaib. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.